Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9 SMP Negeri 3 Depok. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan sebelumnya atau minggu lalu, Bu Jana sudah menyampaikan video pembelajaran tentang zakat fitrah dan zakat mal. Pada pertemuan kali ini, Bu Jana akan menjelaskan beberapa materi yang tidak ada di video pembelajaran minggu lalu. Yang pertama itu ada dalil nakli zakat fitrah. Dalil nakli atau yang menjadi dasar ayat ataupun hadis yang menjadi dasar perintah kita untuk melakukan zakat fitrah. Ada sebuah hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala faradha Rasulullah shadaqatal fitri tuhratal lis-shaimi minal laghwi warrafathi wa tu'matal limasakin. Artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah, yaitu sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan keji, dan sebagai bekal makan bagi orang miskin. Kembali ke pengertian zakat fitrah itu adalah untuk membersihkan jiwa. Itu hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Jadi adanya zakat fitrah ini sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan yang keji. Yang kedua, ada dalil nakli zakat mal. Terdapat dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Wa fi, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Kemudian ada jadi surat At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kalau zakat fitrah untuk mensucikan jiwa kita, sedangkan zakat mal untuk menyucikan harta kita. Itu dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. Kemudian orang yang berhak menerima zakat atau namanya mustahiq. Di sini terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Jadi siapa saja sih yang berhak menerima zakat atau mustahiq itu siapa saja sih? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, pengurus-pengurus zakat, wal mu'allafati, para mu'allaf qulubuhum, wa mu'allafati qulubuhum, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, wa fir riqabi, untuk memerdekakan budak, walau gharimi, orang-orang yang berhutang, wa fi sabilillahi, untuk jalan Allah, wa fi sabilillahi wa ibnis sabil, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Faridatan minallah wallahu alimun hakim, sebagai sesuatu ketetapan dan kewajiban Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha
bijaksana. Jadi ada berapa mustahik? Ada 8 asnof atau 8 golongan. Apa saja? Nah, Bujana simpulkan seperti ini. Fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, qorim, sabilillah, dan ibnu sabil. Ini ada 8, namanya 8 asnof atau 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama fakir. Fakir itu adalah orang yang memiliki harta sangat sedikit dan tidak memiliki pekerjaan. Jadi uangnya itu tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan miskin itu adalah orang yang memiliki pekerjaan namun hasilnya itu belum bisa mencukupi kehidupan sehari-hari. Kemudian ada amil. Amil adalah orang yang mempunyai tugas untuk mengurus zakat. Itu amil. Kemudian mu'allaf. Mu'allaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Riqab. Riqab itu adalah budak. Riqab. Pada zaman dahulu ada budak. Kalau sekarang tidak ada ya. Budak. Kemudian ghorim. Ghorim itu adalah orang yang memiliki banyak hutang namun tidak mampu untuk melunasi. Kemudian ada sabilillah. Sabilillah itu adalah misalnya orang yang sedang berjalan di jalan Allah, pendakwah. Nah, pendakwah ataupun yang lainnya. Kemudian ibnu sabil. Ibnu sabil itu sedang melakukan perjalanan baik dan mereka di pertengahan perjalanan itu mengalami kekurangan bekal atau kehabisan bekal. Itu ibnu sabil. Jadi anak-anak bisa membedakan. Sabilillah itu adalah orang yang berjalan di jalan Allah, misalnya pendakwah atau orang yang berjuangan Islam. Kemudian ibnu sabil itu adalah orang yang sedang melakukan perjalanan kemudian dia kehabisan bekal. Itu ya, itu 8 asnof atau 8 golongan. Kemudian yang terakhir adalah hikmah zakat. Hikmah zakat yang pertama itu adalah ungkapan rasa syukur atas nikmat kepada Allah, nikmat Allah yang telah diberikan kepada manusia. Kemudian mengurangi kesenjangan sosial antara orang miskin dan orang kaya. Yang ketiga, menyucikan diri dari dosa dan memurnikan jiwa. Yang keempat, menumbuhkan sifat dermawan atau ringan tangan atau dermawan, baik hati, suka menolong gitu ya, dan mengikis sifat kikir atau pelit. Alat pembersih yang kelima, alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat, kesombongan ataupun keserakahan. Kemudian selanjutnya menolong, membantu dan membina kaum duafa atau fakir, miskin dan lain-lain ya. Kemudian terakhir mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun dan damai. Ini adalah hikmahnya. Kemudian selanjutnya tidak Bujana sampai tuliskan di PowerPoint, tapi Bujana jelaskan. Jika kalian mendapati soal, misalkan Pak Ahmad memiliki istri dan 2 anak dan 1 pembantu, maka berapakah zakat fitrah yang harus dikeluarkan? Maka Pak Ahmad itu punya tanggungan, yang pertama dirinya sendiri, istrinya, kemudian 2 anaknya, sekaligus pembantunya. Itu pembantu juga tanggung jawab Pak Ahmad karena dia bekerja kepada Pak Ahmad. Jadi kalau misal ada tambahan pembantu itu termasuk tanggung jawab Pak Ahmad. Jadi Pak Ahmad menghitungkan termasuk pembantunya untuk dibayarkan zakat. Jadi misalnya yang dibayarkan adalah berarti Pak Ahmad, istri, 2 anak, 4 tambah 1 pembantu 5. Sedangkan zakat fitrah itu 2,5 kg misalnya ya. Beras maka dikalikan 2,5 kg itu yang dibayarkan oleh Pak Ahmad. Jadi pembantu itu juga tanggung jawab Pak Ahmad itu ya. Itu hanya Bujana ketika kalian mendapati soal seperti itu maka jawabannya kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ataupun melalui Japri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.